Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah, ya Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menambah wawasan tentang bagaimana menguatkan karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh, melalui berbagai bentuk kehidupan, kisah-kisah yang terjadi pada hari ini, baik dengan diri kita maupun orang lain, atau juga dengan orang-orang yang terjadi pada orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita ambil hikmah dari berbagai peristiwa, sehingga kita menjadi semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang bagaimana kita bisa meraih hidup sejahtera dan penuh berkah. Kita akan lihat kiat-kiat meraih hidup sejahtera dan juga penuh berkah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan inilah kehidupan yang ideal bagi seorang muslim, sebagaimana yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini kalau kita pengen tahu bagaimana sih kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan juga keberkahan, kita bisa merujuk kepada kehidupan yang pernah terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW dan orang yang hidup sezaman dengan beliau. Dan para sahabatnya tentunya, karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah. Makanya mereka mendapatkan gelar sahabat-sahabat Rasul yang sejalan dengan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Allah meredoi mereka. Allah meredhoinya. Kalau kita sebut nama-nama sahabat, kita akan sisipkan doa radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoi mereka. Itu adalah bentuk kehidupan yang ideal. Dari sisi keduniaan hidup mereka sejahtera, dari sisi ukhrawi hidup mereka juga sejahtera, dan kehidupan mereka baik sisi dunia dan akhirat mereka mendapatkan ridho atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehidupan mereka misalnya serba kekurangan, seperti contohnya yang ada pada ashabul Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid, orang-orang miskin, tapi mereka bahagia, tidak kemudian membuat mereka menjadi susah, susah dalam artian galau gitu. Mereka tetap berbahagia, bahkan ada yang Rasulullah nikahkan dengan perempuan cantik gitu. Jadi ini menggambarkan bagaimana keberkahan yang hidup yang mereka rasakan. Itulah kehidupan yang ideal. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, di surah Al-A'raf, ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardi walakin kazzabu fa
fa'akhaznahum bima kanu yaksibun ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kita bahwa ya, seandainya kata ya walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri ya amanu ya mereka semuanya beriman kepada Allah. Itu kan yang terjadi pada ya, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan khairul qarni ya, adalah generasi terbaik. Ya, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri itu amanu semuanya beriman kepada Allah, wattaqau ya, dan mereka memastikan kualitas ketakwaan mereka juga bagus. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama ya, wal ard ya. Maka pasti kata Allah ya, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan ya. Ya, pintu kami buka ya, alaihim atas mereka ya, barakatin ya, pintu-pintu keberkahan minas sama wal ardi, dari langit dan juga dari bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, limpahan berkah ya, dan kemudian itu mendatangkan kesejahteraan hidup, maka kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa memastikan kebenaran ya, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, lalu kemudian meningkatkan kuantitasnya ya, kualitasnya benar dulu gitu kan ya, imannya harus benar, takwanya harus benar, lalu kemudian tingkatkan ya, kuantitas dan kualitasnya. Sholatnya benar gitu ya, lalu kemudian tingkatkan intensitasnya, kualitas dan kuantitasnya, kalau tingkat lamanya ya, kemudian tingkat seringnya, rutinitasnya ya. Sedekahnya benarkan dulu ya, sedekahnya ya. Luruskan dulu sedekah itu harus karena Allah ya, ikhlas ya, tidak mau pamer gitu kan. Kemudian tidak tidak menggunakan harta haram ya, harus benar dulu gitu kan. Ada juga orang yang sedekah pakai harta korupsi gitu kan aneh jadinya ya. Ada istilah Robin Hood ya, ya, membantu orang miskin tetapi merampok orang kaya. Harta orang kaya diambil, dipaksa, dirampok, kemudian dibagikan orang miskin. Ini kan nggak benar gitu ya. Benar dulu ya iman dan amal solehnya, iman dan takwanya, lalu kemudian ditingkatkan intensitas, kualitasnya, kuantitasnya. Nah, kalau itu kemudian bisa terwujud dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun juga secara komunal gitu ya, masyarakat gitu kan, maka insya Allah ini janji Allah ya, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka pasti akan kami bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun juga dari bumi. Langit itu akhirat kita, bumi ini adalah dunia kita. Dunia akhirat Allah jamin kesejahteraan dan keberkahannya. Di mana sisi ikhtiarnya bikin? Ikhtiar itu bagian dari takwa kita kepada Allah gitu kan. Karena Allah perintahkan kita untuk tasiru fil ar ya, bertebaranlah di muka bumi. Itu kan bagian dari takwa ya, perintah Allah itu kan. Bekerja, ya, berbisnis, bekerja, berusaha, ya, dagang, ya, jadi karyawan, terserah ya. Ada ikhtiar, itu kan. Tetapi ikhtiar itu kemudian bingkainya atau juga mungkin pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah. Kenapa serius banget bisnis gitu kan? Saya ingin jadi orang kaya. Kenapa pengen jadi orang kaya? Satu, ya Allah perintahkan supaya kita bisa memenuhi nafkah diri dengan yang halal gitu kan. Yang kedua, ya saya pengen bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya bisa mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua, ya. Kalau bisa mengumrohkan orang sekampung, nah, itu niatnya begitu. Nah ini baru benar ya, berkah. Jadi adanya perintah ibadah haji dan umrah harusnya memotivasi kita kaum muslimin untuk kemudian jadi orang kaya gitu ya. Nggak apa-apa mungkin jadi karyawan tapi punya niat saya nanti harus pergi haji. Wah, maka dikumpulkanlah uang ya.
nabung. Ya, tujuan nabungnya untuk haji itu. Apalagi tujuan dagang, kenapa dagang? Saya mau pengen pergi haji nih. Nah, itu kan. Ya, kenapa bisnis? Saya pengen bisa pergi haji dan umroh, mau tiap tahun saya pergi umrohnya gitu kan. Itu harus ada uang ini gitu kan. Makanya saya rajin dagang. Ini yang menjadi motivasi kita di dalam menjalani muamalah kehidupan dunia kita. Nah, karena itu kemudian ini ada beberapa tips dan kiat ya yang saya rumuskan dari beberapa pendapat ya para ulama ya, lalu kemudian juga bagaimana bimbingan Al-Quran dan hadis ya. Kemudian juga dari para pebisnis ya, saya coba rumuskan ya. Jadi ada beberapa kiat ya yang bisa kita lakukan itu ya dalam rangka menggapai keberkahan dan kesejahteraan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ya pilihlah pekerjaan yang kira-kira cocok ya dengan usia kita, dengan kondisi masyarakat kita dan juga lingkungan persekitaran kita. Ya. Jadi kalau kita perempuan gitu kan, ya, janganlah kerja yang kira-kira ya itu tadi itu kan melangkahi kodrat seorang wanita ya, karena kan kita perempuan ya dengan laki-laki secara fisik Allah ciptakan berbeda kan, fisiknya aja beda ya. Maka tentu ya dalam beberapa hal ya ini juga harus diperhatikan ya. Jangan cari kerjaan yang kira-kira pulang malam ya, menyita waktu ya terlalu lama ya. Ya, saya masih single lebih keji, walaupun masih single nggak pantas lah mungkin dalam kehidupan masyarakat kita ya perempuan pulang malam-malam gitu. Ya ada, ya saya dengar ada yang sampai pulang jam 2, jam 1 malam. Ya, kemudian sesuaikan dengan usia kita ya, kalau sudah berumur ya jangan cari kerja yang kira-kira memporsir ya, ingat umur juga gitu ya. Sesuaikan dengan umur kita, usia kita. Ini baik dalam berbisnis, berusaha atau juga kita bekerja. Kalau bekerja relatif biasanya sih ada ini ya, ada SOP yang kemudian biasanya kalau orang udah makin tua nanti ada mutasi, ada apa disesuaikan gitu kan. Tapi kalau kerja sendiri, nah ini harus kita cermati juga ya. Sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Bukan apa-apa, karena memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang kemudian Allah gariskan bagi kita. Ya. Allah jadikan malam untuk kita beristirahat, Allah jadikan siang untuk kita menjadi penghidupan. Nah, itu kan ada pengkondisian, ya, ada penyesuaian. Ya, kita juga harus begitu. Ya, kita lihat diri kita lihat kondisi kita lihat kemampuan kita lihat kondisi masyarakat kita. Orang sini itu paling anti ngelihat perempuan misalnya gitu ya. Itu tadi kerja pulang malam ya, kita janganlah ya cari kerja kira-kira begitu. Ya. Ya, orang sini nggak suka ya kalau ada orang buka bisnis misalnya karaoke gitu ya. Ya. Ya itu harus paham juga itu. Ya, janganlah buka bisnis itu gitu kan. Carilah bisnis yang lain. Sehingga kemudian meminimalisir konflik. Ya. Karena pada dasarnya Allah memerintahkan kita hidup untuk damai. Ya fa aslihu baina akhawaikum ya, damaikanlah di antara saudaramu. Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk tidak menjadi sosok yang mudah memicu konflik. Kadang-kadang ada orang ya yang justru jadi biang kerok. Nah, orang Islam tuh nggak boleh jadi biang kerok. Ya, biang kerok permusuhan dan keributan itu nggak boleh. Nah. Kemudian ya kalau kerja juga ya menjadi opsinya, maka carilah pekerjaan ya, yang pada dasarnya kita cintai. Ya, syukur-syukur hobi gitu ya. Termasuk juga bisnis atau apapun dasarnya adalah rasa suka kita. Gimana kalau ternyata nggak sinkron dengan bidang akademis kita gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti kita kuliah di jurusan
lulusan IPA, jurusan IPA itu kan, tapi kemudian kerja di perbankan. Saya banyak menemukan teman-teman tetangga itu kan kuliahnya S1-nya jurusan biologi, jurusan fisika, kerjanya di bagian keuangan karena matematikanya kencang gitu ya. Enggak apa-apa, tidak masalah itu kan. Yang penting kita suka, enjoy karena rasa suka dan cinta itu kemudian menimbulkan semangat di dalam bekerja. Bisnis juga sama ya. Senangnya apa? Senangnya miara burung. Boleh tuh kan dijadikan sebagai lahan bisnis. Dari hobi kemudian menjadi cuan. Begitu ya kalau orang sekarang bilang. Kemudian penjualan, pemasaran dan interaksi lainnya dimulai dari kenalan dan keluarga. Ini fitrah lah ya. Fitrah kita memulai bisnis ya, bermuamalah. Mulailah dari yang dekat-dekat dulu ya. Kalau mau buka jaringan dari saudara dulu ya, saudara kita tawarin dagangan kita ini encang encing, tante, om gitu ya. Kalau perlu catering, aku udah buka nih catering untuk misalnya kantor, catering apa. Karena mereka adalah kerabat kita. Dan di satu sisi ini kadang-kadang juga sering diabaikan ya. Kalau kita memulai bisnis kita ini dari kerabat kita, keluarga kita, kualitas harus dijaga ya. Karena mereka keluarga kita, mereka itu lebih jangan justru saudara ini biarin aja, itu nggak boleh. Justru ya saudara itu punya hak lebih dari kita. Ya, kalau standarnya dia mampu bayar 70 standar yang 70%, kita kasih 100% juga itu kan, supaya mereka senang karena mereka kerabat kita. Ya, kita bahagiakan mereka dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka, puaskan itu kan. Ya, jadi mulailah ya dari yang dekat-dekat dulu, kerabat dulu, ya, keluarga. Ya, apalagi keluarga yang udah nikah kan punya 2 keluarga ya, keluarga kita dan keluarga pasangan kita. Nah, ini jadi sebagai marketplace dulu lah. Ya. Baru nanti merambah ke lebih luas lagi. Kemudian tidak boleh mencela pekerjaan atau profesi apapun ya di hadapan anak-anak kita ya, atau merendahkan kedudukan dari profesi itu misalnya, supaya kemudian anak-anak kita juga nanti tidak meremehkan orang lain yang memberikan manfaat ya. Jadi pada dasarnya selagi pekerjaan itu, yaitu usaha itu, ikhtiar itu, bisnis itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada celah bagi kita untuk menjadikannya sebagai bahan ejekan, hinaan. Orang Islam ini dalam banyak hal dilarang mengejek, menghina, mencela, termasuk juga merendahkan profesi atau pekerjaan. Ya. Kita nggak mau anak kita misalnya maaf ya kerja jadi cleaning service, ini bukan berarti cleaning service nggak bagus ya. Kalau nggak ada cleaning service bingung juga orang di kantor itu. Kantor berantakan, yang lain punya kerjaan sendiri-sendiri, ya harus ada orang jadi cleaning service. Maka nggak boleh kita rendahkan itu. Nah, kalau kita tidak ingin anak kita menjadi cleaning service, bukan kita rendahkan cleaning service. Tuh lihat tuh, kamu kalau nggak belajar kayak dia tuh, jadi cleaning service misalnya, itu cara yang tidak benar. Tapi cukup ajarkan kepada mereka apa yang kita sampaikan kepada mereka, apa yang kita inginkan dari mereka. Nah, Bapak ingin kamu ya kalau kerja di kantor punya jabatan jadi manajer. Nggak usah singgung-singgung cleaning service-nya, itu aja. Kalau kita menyampaikan dengan narasi tadi itu ya, merendahkan ya, profesi pekerjaan, satu pekerjaan, nanti anak ini kemudian akan merendahkan orang lain. Sehingga keberkahan akan hilang. Karena Allah itu nggak suka dengan orang yang melanggar prinsip-prinsip kebaikan yang sudah Allah tetapkan. Allah larang kita mencela, ya, memaki, merendahkan. Sombong itu bahkan kata Rasulullah ya menjadi sebab tidak akan masuknya orang ke dalam surga. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Ya. Nggak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah gitu, kecil gitu, nggak boleh.
Karena anak kita tidak boleh punya sifat merendahkan, mencela orang lain. Justru sebaliknya, ya mereka harus menjadi pribadi yang memuliakan. Ya, kerja di kantor misalnya, tetapi sama OB-nya baik gitu ya, tidak membeda-bedakan oh ini OB, ya, oh ini teman sejawat, enggak. Ya. Dikenal sebagai pribadi yang friendly, ya, bersahabat, memuliakan semua orang. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah ya merendahkan sahabat-sahabat beliau atas dasar ya, strata ekonomi mereka misalnya atau strata pendidikan mereka, enggak ada. Semuanya Rasulullah muliakan. Ya. Yang miskin Rasulullah muliakan, yang kaya Rasulullah muliakan, ya, pebisnis Rasulullah muliakan, pegawai Rasulullah muliakan. Ya, nenek-nenek Rasulullah muliakan, ya, anak gadis juga Rasulullah muliakan gitu kan. Ya, kakek-kakek Rasulullah muliakan, anak bujang, pokoknya Rasul memuliakan semua. Ya. Nah, itu yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita sehingga kemudian Allah meridhoi kita atas itu ya, atas itu, dan orang-orang yang begini kan nanti mendapatkan doa kebaikan ya, sehingga berkah aja hidupnya. Ya. Kalau ada apa-apa didoain sama orang ya, besok saya mau pergi nih, oh mudah-mudahan selamat Mbak ya pulang pergi. Orang refleks akan begitu kalau dia orang yang baik, ya, orang yang gak suka merendahkan. Kemudian sebagai umat Islam kita menentang orang yang hidup menganggur dan menjadi beban orang lain. Nah, orang Islam itu prinsipnya nggak boleh malas, ya. Nggak boleh jadi pengangguran. Nah, ini kadang-kadang adalah ya cerita-cerita di masyarakat, ya, istrinya harus banting tulang, suaminya ngongkang kaki, ya. Sehingga dibuat jadi sinetron, dunia terbalik. Ya. Fenomena ini tidak boleh menjadi hal yang lumrah dan biasa dan menjadi hal yang sifatnya legal. Nah, bukan legal ya. Sifatnya ya dianggap ya normal gitu kan. Tidak boleh ya, orang Islam tidak boleh jadi beban orang lain. Kemudian tidak boleh malas ya. Semangat bekerja. Nah, sifat malas itu kalau dalam Al-Qur'annya itu identik dengan sifat orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Kayak ada doa yang Rasulullah ajarkan agar kita terlindungi dari sifat malas. Ya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Dari sifat lemah dan juga kemalasan. Aduh nggak bisa kerja nih, sakit. Nah, itu tuh kita minta kepada Allah jangan sampai terjadi. Atau aduh males mendingan di rumah aja. Ini juga kita minta kepada Allah. Ya, doanya panjang kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli ya. Wa min ghalabati dini wa qahri rijal gitu kan. Itu bagian dari doa yang Rasulullah ajarkan. Kita juga harus membiasakan menabung ya, meskipun nilai yang ditabung itu tidaklah besar ya. Ya. Bahkan kalau bisa ya dianjurkan juga berinvestasi ya, kaum muslimin harus melek ekonomi lah gitu ya. Ya, para sahabat begitu, ada namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, Sayyidina Utsman bin Affan, itu orang-orang yang suka berinvestasi ya. Pandai mengatur keuangan ya, dapat untung disimpan. Dan ujung-ujungnya bagi mereka adalah bagaimana bisa mensejahterakan diri dan orang lain. Ya. Sayyidina Utsman itu ya, kalau ditanya, kalau di Rasulullah bilang ini kita perlu dana, wah dia nggak banyak cerita, dia punya dikasih. Kita mau ngasih apa kadang-kadang bingung ya. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita. Nabung, ya, simpan dengan tujuan yang positif. Kenapa nabung? Saya mau pergi haji. Kenapa nabung? Saya mau bangun pesantren. Ya, kenapa nabung? Saya mau bikin madrasah. Kenapa nabung? Saya mau bikin jalan umum ya, biar orang sini nggak susah. Ini ada tanah nih ya, dikuasain sama orang harus muter-muter jalannya ya. Ini kalau saya beli, saya bebasin, saya jadiin jalan, wah ini berkah buat orang-orang. Ini kayak gitu. Ya, luar biasa ya kalau ada kita jumpai orang seperti itu. Orang yang gagal dalam usaha atau mengalami kerugian tidak boleh dicela ya, agar kemudian semangatnya bangkit kembali dan tidak frustasi. Ya, bisa jadi ya
kita jumpai orang-orang depresi, frustasi di sekitar kita, ya baik di lingkungan kerja kita, gara-gara kita mencela mereka. Nah, kan gue bilang apa? Nekat juga sih lu. Nah, tidak ada. Gagal bukan untuk dicela, tetapi untuk dimotivasi. Karena kan ada istilah pepatah apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya kalau di perusahaan otomotif itu ada namanya Honda ya. Dia punya prinsip. Dia ada punya slogan ya yang dikenal sekali. Orang hanya melihat 1% keberhasilan saya, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Honda nama besar, tapi di balik nama besar itu ya pemilik Honda ini, ya pendiri Honda ini ya, namanya Honda juga. Itu pernah mencoba berbagai bidang profesi, gagal semuanya, kebanyakan gagal itulah. Ya, akhirnya kemudian dia memutuskan untuk bikin mesin motor. Nah, akhirnya jadi nama besar, ya, perusahaan otomotif yang besar itu. Jadi jangan biasakan mencela kegagalan orang lain. Ya, justru kita orang Islam itu selalu saling mendoakan. Aduh Pak, saya kena tipu, gimana nih? Ya udah, ya. Kalau bisa kita proses secara hukum. Kalau nggak bisa, nggak susah juga. Ya udah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah diganti gitu kan. Dan tetap optimis. Rintis lagi usaha gitu ya, jangan kemudian dilemahkan. Kemudian biarkan anak-anak menikmati hasil dari usahanya sambil diarahkan supaya mereka membelanjakan secara benar. Ini juga bagian dari edukasi kepada anak kita. Kalau ada apa-apa itu mereka harus usaha dulu. Pak, aku pengen beli sepeda nih, punya sepeda. Jangan main kasih aja, ya buat deal-dealan dulu ya. Kamu mau nggak ya kerja sama papa? Apa gitu kerjanya Pak? Tiap hari kamu cuci mobil, nanti Bapak kasih 100.000. Semangat ya. Atau kalau dia udah mulai bisa dagang, sekarang kan gampang, mudah ya dagang itu bisa online gitu kan. Nah, biarkan mereka menikmati. Apa aku punya uang nih, 1 juta, ini buat apa nih? Ya terserah kamu, gitu kan. Tapi kalimat terserah itu lalu tetap dalam konteks pengawasan. Jangan dibeli yang haram-haram, jangan dibeli yang sia-sia mubazir yang tidak berguna, yang hanya mendatangkan kemudaratan atau kelalaian. Ya. Kemudian biasakan anak-anak kita ya, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, untuk kemudian pasrah kepada Allah dalam mencari rezeki. Ya. Ada seorang ulama ya, kalau nggak salah namanya Syekh Yasin Al-Fadani ya. Ayahnya kalau nggak salah kan Syekh Khatib Al-Minangkabawi ya. Kalau salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Itu beliau diajarkan dari kecil sama ayahnya, Syekh Yasin ini. Kalau ada apa-apa dia selalu disuruh ayahnya, kamu kalau mau hajat punya apa, berdoa kepada Allah dulu. Walaupun hal yang kecil-kecil, ya Allah, ya pengen sarapan pagi ini, minta kepada Allah. Udah minta kepada Allah, ngomong sama bapak, kamu mau apa? Nanti bapak kasih. Itu ya. Minta mainan, berdoa dulu sama Allah. Nanti sebutkan, Pak, aku pengen punya mainan ini, nanti dikasih. Jadi sudah terbiasa pasrahnya kepada Allah dalam urusan apa. Barulah kemudian diikuti dengan ikhtiar. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Dan biasakan juga anak-anak kita ini supaya mereka selalu memohon keberkahan dan mencari rezeki yang halal. Anak-anak kita. Lalu kemudian perdalam rasa takut ya pada diri kita tentunya dan juga anak-anak kita dari sesuatu yang haram, kecurangan, ingkar janji, ya, khianat di dalam bisnis. Sifat-sifat buruk di dalam meraih kesejahteraan hidup, ya, pengen hidup enak, ya, tapi dengan cara yang tidak berkah, tidak benar, nah itu kita singkirkan. Sekarang ini kan ada fenomena penipuan, bahkan ya nauzubillah ya Allah, ya, penipuan itu levelnya sampai dalam urusan ibadah haji itu. Ya, terbaru kita dengar ada beberapa jemaah ya, yang pergi haji tapi kena tipu ya, dijanjikan dapat visa haji. Ya. Ini katanya furoda gitu kan, tapi sampai di sana ternyata tidak ada. Akhirnya jadi jamaah haji ilegal, nggak punya tasrehnya, nggak punya smart card untuk masuk. Akhirnya ketangkap di razia polisi, disuruh pulang, nggak jadi pergi haji, nggak jadi ibadah haji. Ya, penipuan sampai ke sana itu.
Nah, ini kita kasih tahu ke anak kita, walaupun kita pengen kaya ya, pengen makmur, pengen sejahtera, jangan pernah terpikir oleh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah dan merugikan orang lain ya. Bisnisnya nipu ya. Jujur aja lah dalam bisnis itu. Kan ada juga ya, saya beberapa kali ketemu ya developer ya, yang kemudian itu tadi mengabaikan prinsip-prinsip ini tadi ya, mengabaikan prinsip kejujuran, mengabaikan prinsip menjauhi kecurangan, justru orang-orang curang ya, seenaknya aja, yang penting dia untung. Nah ini kita hindari ya. Buat apa kita kaya dari kemarahan, kebencian ya, orang lain ya. Gitu ya. Bahasa agak Al-Qurannya apa? Memakan harta dengan cara yang batil ya. Ada begitu tuh ya. Ya ta'kuluna amwalakum bainakum bil batil ya. Memakan rezeki ya, mencari keuntungan sesama kita dengan cara yang batil, itu enggak boleh. Allah haramkan. Jauh dari keberkahan gitu ya. Kemudian hendaklah setiap orang bersikap mudah dalam menjual, ya, membeli, menagih utang dan mempermudah urusan lain. Ini juga bagian dari syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Ya, prinsipnya jangan menyusahkan ya orang lain, tapi kita mempermudah. Ya, nagih hutang juga sama ya, ditagih hutangnya nggak bisa, ya udah bang, saya tangguhin lah. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada orang yang memang mau ngutang tapi nggak mau bayar utang, yang kayak gini kita tandain nih. Ya. Datang lagi perlu nih, minjem dong 100, ya, kita tahu nih, ya, udah pernah nyoba ya, utang yang lama aja belum dibayar. Oh kayak gini-gini tandain aja, ya. Tandain apa maksudnya? Kita mau nolong tapi tidak dengan akad hutang. Udah nih bang, saya ada 20.000 saya kasih selesai ya. Diiyain ngutang, nanti dia susah di akhirat gitu ya. Jangan kan di akhirat, di dunia ini pintu langit gak kebuka sama dia. Kemudian ajari anak-anak kita untuk sabar ya di dalam berbisnis, bekerja ya, tidak tergesa-gesa untuk menjadi orang sukses kaya ya, sehingga kemudian terpengaruh dengan tipu daya ya. Instan, pengen kaya instan itu nggak ada ya. Ya, kecuali punya orang tua kaya dan diwariskan gitu kan. Tapi ya tetap saja kalau kemudian tidak punya basic ya, manajerial yang baik, wah, akhirnya ini habis juga itu harta warisan ya. Ya, dan biasakan dalam urusan nikmat itu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas dulu. Sehingga kemudian muncul rasa syukur ya. Dan melewati tahapan-tahapan untuk sukses dengan cara yang benar ya. Harus bedakan juga ya antara berhemat dan pelit ya. Jadi jangan sama aja ya. Oh, ini saya lagi hemat padahal memang pelit ya. Pelit itu sifat yang Allah tidak suka ya. Ya, dan orang Islam itu tidak boleh pelit ya, karena banyak ayat yang menyuruh kita untuk berbagi, bersedekah ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Menolong dalam urusan kebaikan dan takwa, enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit ya. Kehidupan yang ideal dalam urusan ini, dalam urusan ta'awun ini sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr ya, tentang kehidupan orang Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin ya lagi memerlukan bantuan, orang Ansar enggak pelit. Mereka berikan apa yang mereka punya, jadi dibagi dua ya, punya rumah dua ya dibagi dua, punya kebun luas dibagi dua untuk saudaranya yang Muhajirin. Nah, ini idealnya seperti ini. Dan yang terakhir, anak-anak kita hendaklah diarahkan untuk menghargai segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya, inilah makna syukur ya, dan tidak boleh menyepelekan apapun ya, yang Allah berikan kepada mereka. Ya, sebagai contoh ya, gampang aja ya, membuang makanan yang mereka tidak suka gitu kan. Kalau memang nggak suka jangan dibuang, tawarin dulu ke orang, mama mau, papa mau, adik mau, aku nggak suka ini, jangan dikasih, buang, nggak suka buang. Nah, itu sifat yang tidak bagus.
Ya. Sifat yang akan menjauhkan dari hidup sejahtera dan juga keberkahan. Ya. Ada orang yang perlu, kita nggak perlu memang, tapi ada orang yang perlu. Kadang-kadang ya, ada tipikal orang ya apa-apa main buang. Coba dikumpulkan, dikoordinir, dijadikan sebagai bahan sedekah. Sekarang sampah aja kalau dipilah-pilah jadi uang kok. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah semata-mata dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.